Ya, selamat pagi, salam sehat selalu. Saya senang berjumpa dengan kalian kembali, dimanapun kalian berada. Masih sehat? Ya, tetap kita semangat dan selalu waspada, tetap jaga jarak ya, karena kita berada di suasana yang disebut dengan COVID-19. Sekali lagi, walaupun dalam situasi seperti itu, kita tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk belajar ya. Ya, pada hari ini Bapak akan memberikan lagi materi tentang describing things and people, di mana pada materi ini kalian akan diajak untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu atau orang ya. Materi ini diampu dalam kompetisi dasar 3.4 di dalam kurikulum bahasa Inggris ya. Dan juga kita akan belajar tentang beberapa kata sifat atau adjektif ya. Kemudian beberapa macam warna ya, bentuk ya atau shape, quality atau kualitas ya, size ukuran, origin asal muasal, asal dari mana, apakah itu bahan impor atau bagaimana, age usia ya, dan bahan-bahan lainnya atau material ya. Dan sebelum juga Bapak lanjut tentang materi ini, seperti biasa kalian harus mengetahui tujuan akan kita capai pada materi ini ya. Adapun tujuan yang akan kita capai, yang pertama ya, mengingat ungkapan-ungkapan yang telah kalian pelajari ya. Jadi siswa harus bisa mengingat dan menghafal ungkapan-ungkapan atau expression yang digunakan di dalam menggambarkan atau menjelaskan benda atau orang ya. Kemudian yang kedua, paham tentang ungkapan-ungkapan tersebut ya. Dalam hal ini kalian bisa menggunakan ungkapan tersebut ya di dalam menjelaskan atau menggambarkan sesuatu atau orang. Kemudian yang ketiga, bisa melaksanakan atau mengimplementasikan ya ungkapan-ungkapan itu di dalam menjelaskan atau menggambarkan seseorang. Yang keempat, menganalisa ya, ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kalian gunakan di dalam menjelaskan sesuatu. Jadi ungkapan itu tidak sama menjelaskan benda dengan menjelaskan orang. Itulah yang disebut dengan analyze the expressions I use. Jadi kalian bisa menganalisa, oh ini ungkapan yang cocok ya. Tidak mungkin kalian akan menggunakan ungkapan yang sama tentang binatang kalau kalian nanti menggambarkan tentang wajahnya Bapak, bagaimana, apakah rambutnya panjang, tebal, jadi kalian yang tahu. Itu contoh ya. Kemudian mengevaluasi ya. Jadi evaluasi ungkapan-ungkapan yang akan kalian gunakan. Yang terakhir, create the expression I use. Jadi kalian bisa menciptakan ya ungkapan-ungkapan yang kalian telah gunakan atau telah pelajari. Dan ini materi tentang describing thing ya. Beberapa ungkapan yang akan dipakai ya untuk menggambarkan sesuatu atau orang. Jadi kalian berbicara tentang kata sifat ya. Jadi apapun contoh-contoh kata sifat seperti warna merah, warna kuning, putih atau red, yellow, white, blue ya, kurus ya, gemuk, besar, panjang, pendek ya, tebal, luas, tinggi ya, tua, muda dan lain sebagainya ya. Yang berikut, yang kedua, bentuk ya. Tadi kata sifat, kalian harus hafal semua kata sifat ya.
ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris, yaitu kata sifat, ya, kata benda atau noun, kata sifat adjective, ya, kata benda atau noun, ya, kata kerja atau verb, ya. Jadi ada juga kata keterangan atau adverb jadi bahasa Inggris. Jadi kalian harus bisa memahami dan membedakan kata tersebut. Yang kedua, bentuk atau shape, ya. Jadi bagaimana bentuknya? Jadi kalian yang tahu apakah kamus itu berbentuknya segitiga, ya, itu misalkan. Jadi ada semua itu macam-macam bentuk, ya. Ada bentuk lingkaran, ya, ada bentuk segitiga, ada bentuk jajaran genjang, itu namanya shape in English, ya, atau bentuk. Jadi perhatikan materi-materi ini, ya. Sudah paham? Ya, tolong diperhatikan materi, ya. Saya tarik lagi, ya, ini materi yang bisa kalian gunakan. Nah, ini materi hanya satu contoh, ya, dan masih banyak lagi kata sifat yang mungkin belum disebutkan atau ditulis dalam materi ini. Tolong kalian cari kata sifat yang mungkin kalian tahu atau ada bekal dari SMP, ya. Bentuk juga di sini ada beberapa bentuk, ya. Nah, yang berikut ini slide yang keempat di sini tentang gambar dan bentuk, ya. Nah, di sini sudah banyak ditentukan, ya, atau diperlihatkan bentuk dan warnanya sudah diberikan di situ. Tentu kalian bisa menebak, ya. Yang warna merah itu apa, ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian yang warna abu-abu itu bentuknya apa, yang coklat bentuknya apa, yang hitam berbentuk apa, ya, yang kubus berbentuk apa, yang segitiga warnanya apa, ya, dan yang warna kuning bentuk apa, yang hijau bentuknya apa. Jadi nanti ini kalian praktekkan, ya, atau jelaskan atau gambarkan, ya. Setelah nanti Bapak berikan materi ini, akan ada video, akan Bapak share video itu. Video itu adalah salah satu contoh yang Bapak ambil kakak kelas kalian yang sudah tamat di waktu kita masih aktif KBM di kelas. Jadi Bapak selalu mengambil video untuk satu atau dua orang anak, kan kemudian Bapak dokumentasikan, ya. Jadi namun sayang sekali Bapak tidak bisa bertemu tatap muka dengan kalian di kelas, karena ini bagi Bapak sangat penting sekali materi ini, karena harus membutuhkan praktek. Ingat, bahasa Inggris itu jangan pernah takut belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bukan bahasanya kita. Mari kita belajar sama-sama. Mungkin apa yang Bapak tidak tahu kalian mengetahui, dan apa yang Bapak tahu Bapak kasih tahu kalian. Kita saling membagi, ya. Jangan nanti bilang kalau Bapak mengajar itu luas sudah semuanya tahu. Tidak, ya. Mungkin ada yang Bapak tidak tahu kalian tahu. Itu sudah pasti hukum alam, tidak bisa dihindari. Sekali lagi, ini materi tentang describing thing atau menjelaskan sesuatu atau orang, ya. Kemudian ini contoh gambar yang Bapak berikan. Nah, ini gambar apa ini? Ya, sudah ada tulisannya Kamus Indonesia Inggris, ya. Nah, jadi di dalam bentuk kamus ini bagaimana, ya. Kemudian ada beberapa warna yang kalian lihat di kamus ini. Jadi itulah yang kalian bisa jelaskan, ya. Bisa kalian jelaskan kepada
teman-teman kalian nanti ya. Warnanya bagaimana ya, bentuknya apa ya, panjangnya kira-kira berapa, lebarnya kira-kira berapa. Nah di sini kalian menyebutkan panjang berapa centimeters ya, berapa meters dan lain sebagainya. Dan gambar berikutnya sengaja Bapak memberikan macam-macam gambar supaya kalian bisa perhatikan gambar pertama ini adalah bagaimana bentuknya ya. Tentu di situ ada banyak warna, bukan hanya satu warna. Bisa ya? Iya. Ini juga yang berikutnya, apakah sama bentuk gambar pertama dengan yang ini, yang kedua? Tentu beda. Dan juga warnanya mungkin ada yang sama dengan di atas, ada juga yang beda ya. Jadi ini perhatikan karena kita menggambarkan sesuatu dan orang ya. Ini lagi tentang orang ya. Kalian bisa lihat gambar ini anak-anak duduk di sekolah apa ya. Apakah dia itu sekolahnya di TK menurut gambarannya kalian ya, apakah sekolahnya di TK atau di SD atau di SMP atau SMA atau SMK ya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menjawab atau menebak dari perform ya yang ditunjukkan oleh anak-anak itu? Kalian bisa lihat, oh dia pakai celana warna ini di bawah, baju warna ini di atas ya. Jadi kalian yang lebih tahu itu maksudnya. Nanti kalian jelaskan di situ. Oh anak ada, contohnya ada 4 orang anak ya, lagi menangis atau lagi makan atau lagi tidur. Nah, itu maksudnya materi ini nanti ya. Kemudian, nah ini lagi ada gambar orang. Nah, jadi kalian bisa lihat ini tentu juga tetap Bapak lihat di sini banyak warna ya. Apa semua alat-alat yang ditunjukkan dalam gambar itu kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Apakah orang ini lagi merokok atau makan atau main bola pingpong ya. Jadi kalian yang tahu. Nah, itulah yang kalian nanti ambil salah satu contoh untuk dijelaskan ya. Nah, ini lagi ada salah satu binatang yang terkenal di Sulawesi Tengah ya. Pada umumnya khususnya terdapat di Kepulauan Banggai ya. Hanya ada di Luwuk sana dan di seluruh Indonesia tidak ada lagi. Makanya jangan merasa berkecil hati kalau kita jadi anak-anak Sulawesi ya, karena mempunyai beberapa hewan langka di Indonesia yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Nah, ini kira-kira siapa yang tahu? Ini apakah gajah? Apakah rusa? Ayam? Atau burung? Ya. Nah, kemudian ada apa yang kalian lihat lagi selain burung ini? Ya. Kemudian setelah itu bagaimana warnanya itu burung, apakah kuning, apakah merah? Jadi kalian yang menjelaskan. Nanti kalian menjelaskan nanti seperti yang dijelaskan nanti dalam video nanti. Ya mudah-mudahan bisa Bapak upload video. Kakak kelas kalian yang sudah tamat, caranya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ini binatang apa ya? Jadi ini yang kalian deskripsikan atau digambarkan. Ya, contoh, kalau ini menurut kalian adalah sapi, katakanlah seekor sapi sedang berada di dalam sungai, ya. Jadi dan minum air yang segar. Jadi dalam bahasa Inggris coba latih-latih untuk mencari kata-kata apa itu minum ya, kemudian apa itu sapi dalam bahasa Inggrisnya ya. Seandainya gambar ini adalah menurut kalian sapi ya,
Pernah lihat ini binatang seperti ini apakah langka atau bagaimana? Ya, kalian yang tahu. Di daerah sana tuh banyak di pegunungan sana ya. Ya. Jadi itu tadi tentang gambar yang kalian harus bisa jelaskan. Nah, untuk menjelaskan itu Bapak bantu cara untuk menjelaskan sesuatu. Ya, ini example of the way to explain the things and people. Jadi, contoh cara menjelaskan sesuatu dan orang. Pertama-tama kalian itu harus mengucapkan salam atau menyapa teman. Baik kalian nanti buat monolog ya. Di dalam tulisan ini namanya monolog karena kalian sendiri yang akan bercerita tentang apa yang kalian akan jelaskan. Itu namanya monolog. Misalkan kalian menjelaskan ayam, ya, this is the chicken, the color of the chicken is white atau black, ya. Jadi itu. Nah, ini contohnya. Hello, my friends, I would like to explain the things to you. Nah, jadi dia akan menjelaskan apa? Sesuatu, bukan orang, ya. This is my dictionary. Nah, kebetulan tadi di atas itu ada kamus yang Bapak tunjukkan gambarnya. Jadi, caranya ini menjelaskan. Tapi, kalian tidak bisa menyontek kata-kata ini nanti bila mana ada tugas untuk membuat monolog tentang menggambarkan orang atau sesuatu. Ini hanya contoh, ya. Di sini ada nama benda yang kalian sebutkan, kemudian warna yang ada dalam benda itu, ya. Kemudian bentuknya yang ada. Perhatikan yang warna-warna merah itu hanya poin-poinnya saja yang Bapak kasih tahu. Ada warnanya, ada bentuknya, kemudian ada ukurannya, berapa panjang, berapa lebar, berapa tebal, ya. Kemudian berapa usianya, ya. Terbuat dari bahan apa, ya. Jadi itu. Bisa ya? Oke, jadi ini salah satu contoh, ya. Jadi kalau sudah kalian bisa menghafal seperti ini, nanti akan kalian lihat videonya. Jadi kakak kelas kalian dulu itu dia hafal semua dulu kata-kata yang dia buat, ya. Lalu ditampilkan di depan kelas dan Bapak akan buatkan salah satu dokumentasi berupa video, ya. Kemudian ada tugas, ya. Ini tugas 1 atau task 1, mention and write down any kinds of color. Paham ya? Jadi kalian ini disuruh nomor 1 sebutkan dan tulis. Jadi sebutkan dan tulis beberapa warna yang kamu ketahui. Ada salah satu nyanyian waktu di TK, waktu di kelas 1, ya kan masih ingat. Kemudian yang kedua, soal kedua, write down 10 atau 10 word of adjective. Jadi kalian disuruh menulis 10 kata sifat yang kalian ketahui. Tapi kalau kalian ketahui lebih daripada 10 lebih bagus lagi. Sebutkan situ. Yang mana tergolong dengan kata sifat. Ya, tadi pertama Bapak sudah singgung. Kata dalam bahasa Inggris ada kata sifat, kata kerja, kata benda, dan kata keterangan atau adverb. Jadi yang mana saja tergolong dalam kata sifat atau adjective, ya. Dan yang ketiga, soal yang ketiga, mention and draw some shapes, ya. Jadi kalian disuruh menyebutkan beberapa bentuk, ya, menggambar dan menyebutkan beberapa bentuk. Bisa ya? Nah, ada catatan di sini. Ya, ada catatan. Setiap kerjaan tugas tolong tulis nama lengkap dan kelas. Nah, kemarin Bapak ada lihat nama-nama panggilan ditulis dalam link tugas itu. Karena Bapak mempunyai absen sesuai dengan nama kalian waktu mendaftar. Jelas nama waktu mendaftar kalian menggunakan akte kelahiran atau apa, itu yang Bapak harap. Jangan nanti kamu mempunyai nama Yuliani, ya, karena sering disebut-sebut
atau dipanggil di rumah Yani, akhirnya tulis Yani. Ya syukur-syukur kalau ada kelas lagi, kalau tidak setengah mati mencari nama Yani di kelas mana. Jadi itu sangat mengurangi nilai kalian. Ya, terus terang kami ini adalah orang biasa, walaupun guru mempunyai sifat emosional juga sama dengan kalian. Oleh karena itu Bapak harap setiap mengerjakan tugas jangan lupa dulu pertama kali tulis nama dan kelas yang jelas. Oke ya? Oke. Demikian materi pada kesempatan ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Jangan patah semangat, tetap bekerja dan belajar. SMK bisa, SMK hebat.